Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, welcome back to my class. Before we are going to the lesson, we will pray together. Pray begin. Okay, the next I will check the attendance list. If I call your name, please raise hand and say present. Okay, the first Ahmad Zaini, Saifuddin Barsha, Fikri Ahmad. Okay, thank you guys. Okay class, we are going to learn about descriptive text. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks deskriptif? Oke, kalau belum, mari kita bahas. Descriptive text is the text that describes a person or object. The purpose of descriptive text is to describe a particular person, place, or object. This descriptive text is a text that describes what a person or object is like, what is shape, number, properties, and so on. Jadi teman-teman, teks deskriptif teks ini adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda. Tujuan teks deskriptif ini yaitu untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau benda atau objek tertentu. Tujuan teks deskriptif ini yaitu supaya kita bisa menggambarkan objek itu seperti apa, tempat tinggal itu seperti apa, atau tempat wisata itu seperti apa, dan yang lainnya. Untuk sampai sini ada pertanyaan? Oke, udah pada paham ya? Lalu kita lanjut ke berikutnya. Di dalam teks deskriptif ini ada yang namanya generic structure, yaitu struktur umum. Generic structure di sini ada dua, yaitu identifikasi sama deskripsi. Oke, akan saya bacakan dan saya jelaskan tentang identification. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi, untuk identifikasi ini yaitu mengenai tentang pengenalan dari seseorang, tempat, hewan, atau objek yang akan kita deskripsikan. Lalu untuk selanjutnya ada description. Description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related what the writer described. Jadi untuk yang deskripsi ini adalah berisi tentang sesuatu seperti binatang, benda, tempat, atau orang dengan menggambarkan fitur, bentuk, warna, atau apapun yang berhubungan dengan apa yang si penulis gambarkan. Jadi untuk identification ini hanya berisi tentang pengenalan saja. Nah, untuk description yaitu kita menyebutkan bentuknya seperti apa, terus ciri-cirinya bagaimana, begitu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, di slide selanjutnya yaitu ada contoh mengenai identifikasi dan deskripsi. Mana yang termasuk identifikasi dan mana yang termasuk deskripsi, oke? Kalian tinggal pahami saja. Oke, untuk selanjutnya ada language features of descriptive text. Jadi di sini ada unsur kebahasaannya. Yang pertama ada spesifik, yaitu spesifik partisipan. Memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik. Hanya ada satu, misalnya Candi Borobudur hanya ada satu di Indonesia. Lalu untuk yang kedua yaitu penggunaan adjektif, yaitu kata sifat untuk memperjelas noun atau kata benda. Misalnya a handsome man, a beautiful woman, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga ada action verbs. Action verb di sini yaitu terdapat kata kerja
yang menunjukkan sebuah kegiatan. Aktivitasnya dapat kita lihat, misalnya run, walk, and cut. Oke, sampai sini paham ya? Oke, yang selanjutnya ini mengenai tentang tenses. Tenses yang digunakan untuk menjelaskan kebiasaan atau sesuatu yang terjadi saat ini atau present pada suatu spesifik waktu, sehingga menggunakan kata kerja pertama verb one dalam susunan kalimatnya. Jadi untuk tenses yang digunakan dalam descriptive text ini yaitu simple present tense. Nanti saya akan memperlihatkan rumus dan contohnya untuk teks deskriptif ini untuk tensesnya yang simple present tense. Nanti saya akan melihatkannya. Oke, tadi yang sudah saya sebutkan di sana ada apa aja? Oke, betul. Ada pengertian, ada generic structure, terus ada language features. Bagus. Untuk descriptive text ini udah pada paham ya? Kalau udah pada paham, saya cukupkan sekian dan jangan lupa untuk terus berlatih dan membaca apa yang udah kalian pelajari, oke? Baik, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.